Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dulur Kemenak Jatim, kita masih diberi kesempatan bertemu bulan Ramadan 1446 Hijriah. Bincang Ramadan kembali hadir di tengah dulur Kemenak Jatim yang ingin menambah wawasan dan ilmu baru di bulan yang suci ini. Senang sekali saya Himmah dapat menemani dulur Kemenak Jatim dalam acara Bincang Ramadan. Santai berbincang, ibadah gemilang. Seperti biasa, kita akan membahas hal-hal yang menarik seputar bulan Ramadan agar ibadah kita semakin meningkat dan hati kita semakin tenang. Karena pastinya dulur Kemenak Jatim ingin bulan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, bukan? Nah, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana bulan Ramadan menjadi waktu yang terbaik untuk dulur Kemenak Jatim meningkatkan kualitas diri dalam beribadah. Bersama narasumber spesial kita, Ibu Hajah Wafiatul Muflihah, MPDI MHI. Nggih, Bu. Nggih. Assalamualaikum Ibu Wafi. Waalaikumsalam Mbak Ima. Sehat Mbak Ima? Alhamdulillah, gimana Ibu, sehat? Alhamdulillah. Puasanya lancar nggih, Bu? Lancar, di hari ke-5 ini masih lancar. Alhamdulillah. Semoga seterusnya lancar. Nggih, amin, amin. Nah, Bu, begini, ngomong-ngomong soal bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh berkah nggih, Bu. Nah, berhubungan dengan meningkatkan kualitas diri dalam beribadah, mengapa sih bulan Ramadan ini menjadi bulan yang spesial daripada bulan-bulan yang lainnya dalam meningkatkan kualitas ibadah? Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mbak Ima, dulur Kemenak Jatim dan pemirsa yang berbahagia, Ramadan kali ini dan Ramadan yang lalu dan Ramadan yang seterusnya adalah bulan yang selalu spesial, selalu istimewa. Jadi dalam surah Al-Baqarah 183 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kaum-kaum yang beriman untuk berpuasa. Dan tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Lalu puasa dalam bulan Ramadan ini atau bulan Ramadan ini kenapa istimewa? Karena dalam ayat selanjutnya Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran. Al-Quran menjadi petunjuk untuk seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam saja, tetapi hudal linnas, seluruh umat manusia, dan
berisi keterangan-keterangan atau penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu dan merupakan pembeda. Jadi itu alasan kenapa Ramadan adalah istimewa, karena Allah telah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, tertuang dalam kitab Sahih Bukhari jilid 1 hadis nomor 38, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain banyak sekali yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, dan salah satunya dikatakan Nabi Muhammad bersabda, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum syiyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatum min alfi syahr. Jadi dalam hadis tersebut dikatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana pada bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan itu dibelenggu, dan di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang keutamaannya melebihi dari 1000 bulan. Ini masih banyak lagi hadis yang menerangkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Nah, kiranya hadis-hadis dan ayat Al-Quran ini bisa menjadi motivasi kita, bisa menjadi penyemangat kita agar bulan Ramadan kita tunaikan dengan penuh kesungguhan, semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yes, Masya Allah, ternyata luar biasa sekali guys keistimewaan bulan Ramadan, karena di dalam bulan Ramadan itu tadi diturunkannya Al-Quran. Makanya kadang tuh kita sering mengamalkan tadarus Al-Quran, one day one juz. Nah, apakah ada amalan lain Bu selain tadarus itu untuk meningkatkan kualitas ibadah kita? Jadi untuk meningkatkan kualitas ibadah ini, kita yang pertama yaitu sebelum memasuki bulan Ramadan ada hal-hal yang harus kita persiapkan sebelumnya. Paling tidak 2 bulan sebelumnya, bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita itu sudah berbenah diri, sudah introspeksi, sampai-sampai ada doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Artinya pada bulan Rajab dan Sya'ban kita sudah beribadah dengan sebaik mungkin dan mengharap keberkahan, dan kita memohon kepada Allah agar kita sampai atau bertemu dengan Ramadan. Nah, persiapan ini tidak hanya persiapan secara lahiriah, tapi juga secara zahiriah. Tidak hanya tentang hablum minallah, bagaimana hubungan kita kepada Allah, bagaimana ibadah kita kepada Allah, namun juga hablum minan nas, bagaimana muamalah kita, hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi ada ibadah internal, ibadah personal, dan ada ibadah eksternal atau ibadah yang beribadah sosial.
Nah, jangan sampai kita pada bulan Ramadan ini kita masih punya hutang gitu Mbak Ima ya. Kalau misalnya yang perempuan masih punya hutang puasa, nah itu kita bulan Rajab sudah menghitung apakah hutang puasa kita sudah lunas atau belum, segera kita bayar. Atau mungkin ada nadar kita yang belum kita tunaikan, segera kita tunaikan. Itu yang hablum minallah. Sedangkan hablum minannas ini yang paling penting juga, tidak kalah penting. Jangan sampai kita pada bulan Ramadan itu masih menyimpan hutang kepada orang lain. Tidak hanya hutang secara materi, tapi mungkin hutang janji. Dan juga kita masih menyimpan rasa amarah, rasa dendam, rasa sakit hati. Nah, jadi kita legowokan hati kita untuk saling meminta maaf kepada orang lain. Nah, terus kalau tadi ditanyakan amalan apa agar kita di bulan Ramadan ini bisa beribadah dengan maksimal, yaitu kita berupaya kapanpun, dimanapun, selalu menghadirkan Allah di dalam hati kita. Ketika kita bangun tidur, ketika kita memulai aktivitas, ketika kita bekerja, ketika kita makan, ketika kita mau tidur lagi, itu semuanya sudah ada dalam tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, menghadirkan Allah ini akhirnya membuat hati kita ini yang pertama adalah tenang, ya, karena ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang kedua, akhirnya kita ini senantiasa diliputi rasa syukur atas nikmat Allah, rasa sabar. Kalau orang puasa kan harus sabar ya Mbak Ima ya. Sabar menanti maghrib misalnya. Sabar karena harus menahan haus misalnya, menahan amarah. Kemudian ketika kita sudah ada rasa syukur, rasa sabar, kita juga harus meningkatkan keridhaan kita atas takdir yang ditetapkan Allah dan meningkatkan keikhlasan kita. Segala sesuatu ibadah yang kita lakukan hanya karena Allah. Kita bisa tilawah Quran, sholat 5 waktu berjamaah. Kalau mungkin di bulan-bulan lain kita itu mau qiyamul lail sulit bangun. Kadang sudah kita alarmnya kita matikan, kita tidur lagi gitu ya kadang ya. Namun di bulan Ramadan ini kita lebih ringan untuk beribadah, sholat witir, kemudian sholat berjamaah. Itu adalah yang ibadah dari aspek internal atau ibadah personal kita. Dan ada ibadah yang tidak kalah penting pada bulan Ramadan adalah ibadah sosial. Nah, kalau kita merunut dari tujuan puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba yang bertakwa, kita perlu mengkaji lagi, kita perlu belajar lagi tentang, mari kita tadabbur ayat ya. Surat-surat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Kalau kita paham ciri-ciri orang yang bertakwa, insya Allah kita dapat menjalannya Ramadan ini dengan penuh kekhusyukan. Di surah Al-Baqarah ayat 2-4, di surah Al-Baqarah ayat 177, dan di surah Ali Imran ayat 133-134 disebutkan bagaimana karakter-karakter orang yang bertakwa. Dalam surat-surat tersebut secara garis besar, kalau kita mau bertakwa maka ada ciri-ciri secara personal atau ibadah yang kita lakukan, ibadah personal, dan ada ibadah sosial yang harus kita lakukan. Misalnya dalam surat Al-Baqarah dikatakan
Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 177 dikatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yang terakhir yang harus kita perhatikan juga agar kita menjadi hamba yang bertakwa dalam surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Amalan yang kita bisa lakukan, yang pertama, kita harus selalu menjaga keimanan kita. Rukun iman ada 6, lah itu 6-6-nya harus kita yakini dengan sepenuh hati. Yang kedua, kita istiqomahkan ibadah sholat kita. Kita istiqomahkan zakat kita, wa ita'iz zakah. Kemudian ada lagi yang terkadang ini kurang diperhatikan oleh saya sendiri, ya. Berinfak dengan harta yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 177 lebih spesifik. Kepada siapa kita berinfak? Berinfak kepada fakir miskin, kepada musafir, kepada kerabat, kepada budak, tapi budak sudah tidak ada, kepada orang yang membutuhkan. Kemudian ada lagi yang harus kita perhatikan dalam ayat tersebut, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Maka dan orang-orang yang menepati janji ketika ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam situasi apapun, dan orang-orang yang berbuat baik. Ada lagi dalam surah Ali Imran yang harus kita jaga adalah wal kaziminal ghaidh. Kita harus senantiasa menahan amarah kita, karena kita kan tidak hidup di hutan ya Mbak Ima. Kita hidupnya sosial, hidup bersosial. Pastilah kadang itu kita ada rasa nggak enak hati, ada rasa mangkel, ada rasa apa, tapi kita harus wal kadhiminal ghaidh, artinya kita harus menahan amarah kita, dan wal afina anin nas, kita harus bisa saling legowo untuk saling memberi maaf dan meminta maaf. Nah, ketika kita itu beribadah dengan baik, menjalankan sholat, menunaikan zakat, beriman dengan sepenuhnya, kemudian menahan amarah, legowo untuk meminta maaf, memberi maaf, dan dengan ibadah-ibadah sunnah lain, qiyamul lail, kemudian tadarus Al-Quran, kemudian apalagi misalnya bagi-bagi takjil Ramadan, itu insya Allah kita akan lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Ternyata
amalan yang dilakukan itu tidak hanya amalan kepada Allah saja nggih Bu, tetapi juga kepada manusia. Jadi harus imbang antara hablum minallah dan hablum minannas. Nah, tapi Bu, kadang tuh kita melakukan amalan-amalan tersebut itu di awal-awal kita semangat kayak tadarus atau berbagi-bagi takjil gitu nggih. Tapi kadang mulai di tengah sampai akhir itu sudah mulai males, udah karena mulai melempem karena kan sudah mulai melempem. Karena kan sudah mendekati Idul Fitri mungkin ya, semangatnya jadi mengurang. Nah, bagaimana cara kita konsisten Bu agar mulai dari awal, pertengahan sampai akhir ini tetap semangat beribadah? Jadi itu kembali pada hati kita masing-masing. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, selalu menghadirkan Allah di setiap detak nafas kita. Dengan kita itu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, atas kesempatan hidup yang diberikan kepada Allah, maka kita jangan sampai menyia-nyiakan. Kita jangan sampai membuat Allah itu tidak ridho kepada kita. Selain itu kita juga perlu mengupdate diri kita dengan berbagai ilmu. Artinya kalau kita mau belajar, kalau kita mau ngaji, kalau kita mau kumpul dengan orang-orang yang soleh, yang berilmu, kita jadi tahu misalnya keutamaan bulan Ramadan, kita jadi tahu tentang kesunahan yang bisa dilakukan pada bulan Ramadan. Kita jadi tahu bahwa Allah itu memberikan janji yang sangat indah. Dalam sebuah ayat tentang istiqomah, konsisten itu kan bisa diartikan istiqomah ya Mbak Ima ya. Kalau bahasa santrinya istiqomah, bahasa akademisinya konsisten. Dalam surat Hud dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka itu adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad, maka beristiqomahlah, tetaplah berpegang teguh di jalan Allah sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu wahai Muhammad dan pada orang-orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah engkau melampaui batas. Kemudian dalam surah Fussilat ayat 30 dan 31 Allah berfirman, ini tentang istiqomah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Artinya sesungguhnya orang-orang mereka yang berkata Allah adalah Tuhanku, kemudian mereka beriman, maka Allah akan menurunkan kepada mereka malaikat. Dan malaikat itu berkata, janganlah kalian sedih, janganlah kalian takut, dan berbahagialah, karena sesungguhnya Allah memberi kabar gembira dengan surga yang telah disiapkan untuk
kalian orang-orang yang istiqomah. Sesungguhnya kami Allah adalah pelindung kalian di dunia maupun di akhirat. Dan kelak di surga kalian akan mendapatkan apa yang engkau inginkan dan apa yang engkau minta. Jadi ini luar biasa sekali janji Allah yang diberikan kepada orang yang istiqomah. Maka barang siapa yang istiqomah, maka kelak di akhirat, kelak di surga itu akan mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan dan dimohonkan. Itu menjadi pengingat kita, reminder kita bahwa kita itu sebenarnya tujuan hidup ya cuma satu ya Mbak Ima ya. Pemirsa, dulur kemenak semuanya, kita berupaya selalu ingat bahwa tujuan hidup kita hanya satu, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semoga kita bisa konsisten istiqomah di bulan Ramadan ini. Tidak buru-buru pergi ke mall, tidak buru-buru menyudahi tarawih. Kalau perlu, apa yang kita butuhkan pada hari raya kita beli sebelum Ramadan. Kita siapkan pada bulan Rajab, bulan Sya'ban. Jadi bulan Ramadan kita bisa lebih fokus untuk beribadah. Agar tidak terganggu. Baik Ibu, Alhamdulillah ini kita sudah di penghujung acara. Tapi sebelum kita diakhiri nggih, mungkin Ibu ada pesan atau motivasi buat dulur kemenak Jatim tentang meningkatkan kualitas diri dalam beribadah, Bu. Baik, dulur kemenak Jatim dan pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama saling mengingatkan, saling mendoakan untuk kebaikan seluruh umat Islam, untuk kebaikan saudara-saudara kita, agar kita ini istiqomah dalam ibadah, baik ibadah personal kita kepada Allah maupun ibadah sosial kita kepada sesama manusia. Karena sesungguhnya kita ini akan rugi tanpa adanya amal solih kita, tanpa adanya saling menasihati dalam kebaikan dan juga dalam kesabaran. Seperti yang telah difirmankan Allah dalam surah Al-Asr ayat 1-3. Dan selalu kita mawas diri, eling, waspodo, begitu Mbak Ima ya. Bahwa apapun yang kita miliki ini adalah titipan dari Allah, dan kelak kita juga akan kembali kepada Allah. Jadi dengan begitu kita akan lebih semangat beribadah, kita akan lebih mudah, lebih ikhlas untuk berinfak baik dikala susah maupun senang, dan kita menjadi orang yang bertakwa dengan sesungguhnya, dengan selalu berbuat baik kepada semua orang. Seperti itu. Terima kasih Ibu sudah berbagi ilmu yang luar biasa untuk dulur kemenak Jatim dan pemirsa. Terima kasih juga atas kehadirannya Ibu. Semoga yang sedikit sekali saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Dan untuk dulur kemenak Jatim dan pemirsa, jangan lupa ikuti terus Bincang Ramadan dan Lentera Kanwil Kemenak Jatim. Jangan lupa like, share, subscribe. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali ya dulur kemenak Jatim pembahasan kita pada episode kali ini. Ramadan memang waktu yang terbaik untuk kita meningkatkan kualitas diri dalam beribadah. Tapi ingat, tidak hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita juga harus beribadah kepada sesama manusia, agar kualitas kita ini tidak hanya baik di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga baik pada sesama manusia. Dan semoga pembahasan kita kali ini dapat menjadi motivasi buat dulur kemenak Jatim pada bulan Ramadan tahun ini. Sampai jumpa, tetap semangat beribadah ya dulur kemenak Jatim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bincang Ramadan, santai berbincang, ibadah gemilang.